dan Al-Aqsa berada di sana. Kemudian juga Al-Aqsa tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Berbeda dengan Makkah dan Madinah. Jadi kota itu tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Tapi Dajjal bisa sampai ke luar Masjidil Aqsa, tapi dia tidak pernah bisa memasukinya. Jadi di antara tempat yang juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang tamu Jejak Sahabat. Kadang-kadang kita di berita-berita yang memang tidak muncul di TV, Ustaz, itu ada orang Yahudi, Ustaz, kekeh, ngejar, ngerusak terus. Ada orang Muslim di sana, diusir-usir, Ustaz. Iya. Itu kenapa sih mereka tuh sampai sekekeh itu, Ustaz? Nah, yang pertama, mereka berdalih bahwa itu wilayah mereka ataupun itu negeri yang sebetulnya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Tapi dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk masuk ke dalamnya beserta kaumnya, mereka mengatakan tidak mau, dalam kisah ma'rufah dalam Al-Quran Al-Karim. Namun kemudian itu dijadikan dalih oleh mereka sekarang. Yang sekali lagi tidak lebih semuanya mereka lakukan karena kedengkian mereka terhadap kaum muslimin, itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga mengatakan bahwa mereka adalah penduduk asli negeri tersebut, padahal sejarah membuktikan semenjak zaman Kan'aniyun, yakni orang-orang Kan'an yang merupakan usul Arabiyah. Jadi mereka itu adalah leluhur atau kemudian pokok dari apa yang disebut orang-orang Arab. Sampai detik ini keturunan mereka berada di Palestina. Jadi kalau bicara ini milik siapa atau secara etnis begitu ya, maka sebetulnya memang milik orang Arab. Kalau bicara itu, terlebih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengkhususkan negeri ini dan seluruh negeri yang ada di atas permukaan bumi itu Allah wariskan, Allah berikan lilladzina yattaqun, bagi mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya, jadi sebetulnya mereka sama sekali tidak punya hak. Ya. Namun juga ada sebab yang ketiga kata para ulama. Karena mereka dalam akidah mereka meyakini bahwa juru selamat mereka pun akan muncul di negeri itu. Al-Masih. Tapi bukanlah Al-Masih Isa ibnu Maryam. Karena Isa ibnu Maryam akan menjadi penolong kita, yakni kaum muslimin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghilangkan Dajjal. Tapi yang akan menjadi penolong mereka, juru selamat mereka, itu adalah Dajjal. Oh, Al-Masihnya Dajjal. Al-Masih Dajjal. Dan itu yang mereka tertipu di dalamnya. Artinya mereka menduga bahwa Nabi Isa lah yang akan menjadi penolong mereka, padahal yang akan menjadi pengikut Dajjal pada masanya adalah orang-orang Yahudi. Sehingga bagi mereka itu adalah negeri yang memang mereka yakini sebagai wilayah terakhir mereka. Ya, di mana mereka jaya dan seterusnya. Namun itu adalah seburuk-buruknya dugaan yang mereka lakukan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghancurkan keinginan harapan mereka itu. Bahkan mereka yakin, mereka tahu bahwa kaum muslimin itu akan mengejar-ngejar mereka pada waktunya di negeri Palestina, sehingga mereka menanam pohon-pohon yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tidak akan berbicara, melindungi orang-orang Yahudi. Subhanallah. Jadi mereka tahu apa yang akan terjadi, tapi mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Kata Allah, mereka terlalu banyak menghilangkan nyawa para nabi dan rasul, dan mereka terlalu sering kemudian membantah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, kadang-kadang kalau kita pergi ke Mekah Madinah tuh ya memang karena mau untuk berangkat haji dan umroh, atau ke Madinah kita ingin melihat Raudhah, berdoa di Raudhah dan sebagainya. Kalau ke Aqsa sendiri, Ustaz, apakah ada dalil khusus yang memang memerintahkan kita menziarahi Al-Aqsa? Ada dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah SAW, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang menyengaja melakukan perjalanan safar dalam rangka ibadah, ta'abbud, ataupun mencari keberkahan kecuali hanya kepada 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabi Muhammad SAW, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Jadi ini betul-betul dalil yang sangat sharih menunjukkan bahwa melakukan perjalanan bahkan ke Masjidil Aqsa adalah perjalanan ibadah dan perjalanan yang sangat disukai di dalam Islam. Dan banyak kebaikan seperti yang disebutkan tadi, bahwa mereka-mereka yang menuju Al-Aqsa, sholat di dalamnya, itu bahkan bisa mendapatkan keutamaan diampuni dosanya. Seperti baru keluar dari perut ibunya. Ya. Tidak ada yang menafikan ini, satupun dari kalangan umat Islam, dari kalangan para ulama dan yang lainnya. Boleh dikatakan sekarang bahwa memang Al-Aqsa tidak terlalu menjadi tujuan. Dengan berbagai macam alasan orang tidak terlalu, bukan tidak tertarik, tapi khawatir mungkin. Besar khawatiran mereka untuk mengunjunginya. Padahal itu adalah masjidnya kaum muslimin,
masjid yang diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun yang dilakukan oleh orang-orang kufar musyrikin terhadap masjid ini, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menjaganya. Meskipun pernah memang terjadi bahwa masjid ini kemudian pernah dikuasai oleh orang-orang Nasara, begitu juga oleh orang-orang Persia, dan kemudian orang-orang Nasara ini maksud ana dari bangsa Romawi. Kemudian mereka berperang memperebutkan negeri ini seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rum. Itu kisah tentang ini, bahwa mereka dua kerajaan ini berebut wilayah ini karena memang negeri ini menjadi negeri terpenting dalam sejarah karena posisinya, kemudian juga karena keuntungan yang bisa didapatkan oleh orang-orang yang bisa menguasai wilayah ini. Oleh karena memang dari zaman dahulu sebelum zaman Rasulullah SAW sudah banyak terjadi konflik di negeri ini. Jadi kita tidak perlu aneh juga kemudian, oh kenapa terjadi banyak konflik? Karena memang dari dulu. Dan negeri ini hanya akan tenang ketika Allah Subhanahu wa taala keluarkan atau munculkan apa yang disebut dengan, atau siapa yang disebut dengan Al-Imam Mahdi. Tapi jika beliau keluar, artinya kita berada di titik terakhir. Titik terakhir, dan kedamaian, kejayaan Islam akan ada di negeri ini. Semua yang terpusat di negeri ini sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu kehancuran pun akan terjadi di negeri ini. Dan ketika itu terjadi maka tidak ada lagi kejayaan Islam setelah Allah taala. Ya Ustaz, berarti untuk saat ini kalau memang mau datang ke Al-Aqsa itu sebenarnya aman-aman saja Ustaz ya? Insyaallah ya, karena semua perjalanan itu insyaallah dilakukan dengan sebaik mungkin insyaallah. Dan kemudian melalui jalur yang paling aman, yang sudah berjalan ya sampai detik ini pun memudahkan ya sebetulnya perjalanan siapapun yang menuju masjid ini tidak ada masalah dengannya sebetulnya. Kalau ada pun satu sedikit lain hal ya yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, tapi sama sekali tidak ada perbuatan yang membuat atau mencegah kaum muslimin khusus yang datang dari luar Palestina untuk mengunjungi Masjidil Aqsa. Ya itu tidak terjadi. Tadi antum sebutkan bahwa dulu sekali terjadi di antara dua kerajaan untuk menguasai wilayah ini, terutama di daerah sekitar Al-Aqsa. Apakah benar dulu tuh Al-Aqsa tuh menjadi tempat peribadatan orang-orang kufar, Ustaz? Nah, sempat itu terjadi. Ya, baik itu orang-orang Umawi yang kemudian menyerah kepada Umar bin Khattab. Bahkan dalam satu athar disebutkan bahwa mereka menjadikan kiblat kaum muslimin yang sebelumnya itu Dome of the Rock itu sebagai tempat untuk membuang najis, tempat membuang hajat dan seterusnya, untuk menghinakan ya kiblat kaum muslimin. Dan ketika Umar kemudian berhasil memasuki kota itu ya Baitul Maqdis, maka Umar menghilangkan semua kotoran yang ada dan kemudian berinisiatif untuk membuat masjid. Beliau bertanya kepada seorang tabi'in pada saat itu, Ka'ab al-Ahbar, yang kebetulan keturunan Yahudi, dan bertanya kepadanya, di mana menurutmu semestinya kita meletakkan masjid untuk kaum muslimin? Maka Ka'ab al-Ahbar mengatakan lebih baik, atau dalam pandangan saya yang baik adalah di belakang Dome of the Rock atau Qubatul Sakhra sekarang, yang kebetulan menjadi tempat membuang najis. Maka kata Umar bin Khattab, ya bana al-Yahudiyah, wahai anak perempuan Yahudi, kami tidak akan pernah melakukan apa yang kau sarankan. Ya, kami akan membuatnya di depan, ya, yakni tempat yang memang tidak pernah dihinakan oleh orang-orang kufar, dan memang persis mengarah ke Masjidil Haram. Dan di zaman beliau lah kemudian berdiri masjidnya. Ya, dan kemudian beberapa abad kemudian terulang lagi kembali sejarah bahwa wilayah ini dikuasai oleh orang kufar. Dan kemudian direbut kembali oleh kaum muslimin, oleh seorang pemimpin yang masyhur. Semoga Allah membalas jasa beliau terhadap Islam dan kaum muslimin. Ini Salahuddin al-Ayyubi. Dalam perang dengan yang dikenal dalam sejarah sebagai Harbus Salib. Maka itu kembali lagi menjadi milik kaum muslimin. Sehingga memang terjadi, tapi selalu Allah Subhanahu wa taala kemudian kembalikan kepada kaum muslimin yang memang berhak untuk menempati dan kemudian menjaga tempat tersebut. Ya, Allah taala. Nah, Ustaz, apakah ada kewajiban Ustaz bagi kaum muslimin ini terhadap Masjid Al-Aqsa? Nah, mereka wajib memuliakan Al-Aqsa karena Al-Aqsa di antara Baitullah yang paling agung dari 3 rumah Allah Subhanahu wa taala. Terlebih juga bahwa negeri ini adalah negerinya kaum muslimin, bukan negeri orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga membela dengan kemampuan, sekali lagi, membela Al-Aqsa dengan kemampuan adalah kewajiban imaniyah. Ini kewajiban iman, bagian dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama ya mengatakan bahwa mereka berdalil dengan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Abu Daud
disebutkan bahwa kata Rasulullah SAW, jahidul musyrikina biamwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kita harus memberikan perlawanan kepada orang-orang yang tidak beriman, orang musyrik. Dengan apa? Dengan harta-harta kalian, dengan jiwa-jiwa kalian jika kalian mampu. Jika tidak mampu juga dengan lisan-lisan kalian. Ini bagian dari perjuangan jihad kepada atau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa seseorang melupakan, yakni seorang mukmin melupakan Masjidil Aqsa. Karena ketika dia melupakannya, atau bahkan bisa jadi seseorang sekarang yang mengaku beriman tidak tahu apa itu Al-Aqsa dan kemudian kenapa itu menjadi tempat yang sangat penting dan seterusnya, maka ini masalah yang sangat nyata berkenaan dengan keimanannya. Jadi bagi siapapun, dan ini kita lihat dari apa yang dilakukan oleh para sahabat dalam generasi-generasi mereka, perjuangan untuk merebut kembali, dan alhamdulillah Allah mudahkan kemudian zaman Umar bin Khattab menjadi wilayah kaum muslimin kembali, dan itu pun yang diikuti oleh kaum muslimin di abad-abad berikut. Ketika negeri ini dikuasai orang-orang kufar, mereka selalu berjuang sekuat tenaga untuk bisa mengambil kembali. Masya Allah Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Wa jazakumullah khair. Masya Allah. Nabi menyebutkan dalam satu hadis, datanglah 3 tempat untuk beribadah atau mencari berkah: Masjidil Haram, Masjidil Hada atau Masjidil Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Dari Indonesia lumayan, perjalanannya panjang, jauh, butuh waktu, butuh tenaga. Nabung, insya Allah kita sama-sama ke sana mendatangi 3 masjid tersebut: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak untuk Safar Mulia yang sudah membantu kita dalam proses Ruang Tamu Jak Sahabat pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.